Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai polaritas molekul dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin selama ini polaritas molekul terdengar seperti materi kimia yang rumit. Namun, sebenarnya konsep ini sangat dekat dengan kehidupan kita di sehari-hari. Mulai dari air yang bisa melakukan gula, minyak yang tidak bisa bercampur dengan air, hingga cara deterjen membersihkan pakaian. Semuanya berkaitan dengan polaritas molekul. Pada poster ini, kami akan menjelaskan pengertian polaritas molekul serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita masuk ke pengertian polaritas molekul. Polaritas molekul adalah keadaan ketika distribusi elektron dalam suatu molekul tidak merata. Akibatnya, muncul kutub positif dan kutub negatif pada molekul tersebut. Polaritas dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu perbedaan keelektronegatifan antar atom dan bentuk molekulnya. Jika distribusi elektronnya tidak seimbang, maka molekulnya bersifat polar. Namun jika distribusinya merata, maka molekul bersifat nonpolar. Contoh molekul polar adalah air atau H2O. Pada molekul air, atom oksigen lebih kuat menarik elektron dibandingkan atom hidrogen, sehingga terbentuk kutub negatif pada oksigen dan kutub positif pada hidrogen. Sementara itu, contoh molekul nonpolar adalah minyak, karena distribusi elektronnya lebih merata. Kemudian, kita memasuki contoh yang pertama. Contoh pertama adalah air dapat melakukan garam dan gula. Air merupakan molekul polar. Kutub negatif pada oksigen dapat menarik ion positif dari garam, sedangkan kutub positif pada hidrogen menarik ion negatifnya. Karena adanya gaya tarik tersebut, garam dapat terurai dan larut dalam air. Hal yang sama juga terjadi pada gula. Fenomena ini sering kita temui ketika membuat minuman seperti teh manis atau sirup. Kemudian, contoh kedua adalah minyak dan air tidak bisa bercampur. Air bersifat polar, sedangkan minyak bersifat nonpolar. Dalam kimia terdapat prinsip like dissolves like, yang berarti zat polar akan mudah bercampur dengan zat polar, dan zat nonpolar akan mudah bercampur dengan zat nonpolar. Karena sifat keduanya berbeda, minyak dan air akan terpisah menjadi dua lapisan. Fenomena ini dapat kita lihat saat membuat salad atau ketika minyak goreng tercampur dengan air. Selanjutnya, contoh yang ketiga adalah cara kerja deterjen dalam membersihkan pakaian. Deterjen memiliki dua bagian, yaitu kepala polar dan ekor nonpolar. Bagian ekor nonpolar akan menempel pada minyak atau lemak sebagai kotoran, sedangkan kepala polar akan tetap berikatan dengan air. Saat pakaian dibilas, kotoran tersebut ikut terangkat bersama air sehingga pakaian menjadi bersih. Contoh berikutnya adalah air dapat naik dari akar menuju daun pada tumbuhan. Hal ini terjadi karena molekul air bersifat polar dan memiliki gaya tarik antar molekul yang disebut kohesi. Selain itu, air juga dapat menempel pada dinding pembuluh xilem melalui gaya adhesi. Gabungan kedua gaya tersebut membantu air bergerak naik menuju bagian area tumbuhan sehingga tumbuhan bisa mendapatkan air dan nutrisi. Contoh terakhir adalah es dapat mengapung di atas air. Saat air membeku menjadi es, molekul-molekul air membentuk struktur yang lebih renggang akibat adanya ikatan hidrogen. Karena susunannya lebih renggang, massa jenis es menjadi lebih kecil dibanding air cair. Akibatnya, es dapat mengapung di atas permukaan air. Fenomena ini sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di daerah dingin karena bagian bawah air tetap cair sehingga organisme air dapat bertahan hidup. Nah, selain contoh tadi, polaritas molekul juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang lain. Contohnya pada kosmetik, parfum, obat-obatan, hingga cat dan tinta. Pemilihan bahan polar dan nonpolar sangat penting agar produk dapat bekerja dengan baik dan mudah digunakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa polaritas molekul memiliki
suatu molekul. Dengan memahami polaritas molekul, kita dapat lebih memahami proses-proses kimia yang terjadi di sekitar kita. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.